wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, mantapkan ketakwaanmu dengan meneguhkan ibadah dan mujahadah. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Surat Al-Maidah ayat 35. Bapak dan Ibu pengurus masjid, seluruh jemaah yang saya muliakan yang tidak disebut satu persatu. Malam kedua dari Ramadan kita hari ini, tausiah Ramadan, judulnya Mujahadah dengan Takwa. Bahwa setiap kali puasa diserukan tidak saja oleh ulama, tidak oleh mubalik, bahkan pengurus masjid di baliho, di imsakiyah, dan mungkin juga di gambar partai politik sudah, gambar caleg. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Artinya sudah sangat populer. Sudah sangat masyhur bahwa ibadah Ramadan itu untuk menciptakan orang yang bertakwa, muttaqin. Lalu bagaimana dari waktu ke waktu, dari Ramadan ke Ramadan, kira-kira hasil takwa itu sampai di mana? Kalau dibuat rapor awak bara kira-kira 6 kata nak 7 lah ya, 6, 7, 8, 9 atau 10 atau jangan-jangan di bawah 5 rapor merah, atau jangan-jangan engkau mati. Nah, untuk itulah kajian awak ini bagaimana mempertahankan, meningkatkan mutu ibadah Ramadan itu. Ada 2 cara. Yang pertama wasilah. Wasilah itu ibadah. Memeriksa ibadah mulai dari puasa mansoma Ramadana, melakukan puasa dengan baik. Tarawih man qoma Ramadana, melakukan tarawih dengan baik, dan kegiatan pendukung lainnya termasuk tausiah agama, termasuk tilawatil Quran, termasuk memberikan infak dan seterusnya. Itu disebut dengan wasilah. Cara bagaimana ketakwaan itu menjadi lebih baik. Biasanya semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi aktivitasnya, biasanya semakin tinggi hasilnya. Yang kedua mujahadah. Antara wasilah dengan mujahadah itu dihubungkan oleh waw. Dia harus menyatu. Antara ibadah dengan kesungguhan melakukan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau hari kedua ko pade, ini hari ketiga lebih pade hari kampe, masih pade hari kelima,
mulai gunjang. Itu tidak laki mujahadah. Kalau bisa bertahan. Pagi tadi kami maitong di Pak Ketua. Pagi ko ada 100 jemaah laki-laki, jemaah perempuan enggak 150-an atau 120-an. Kini ada enggak 150-an. Ada 150-an kok Pak. Laki-laki 150-an lo produksi. 300-an. Bisu cek lai 5 balik hari turun. Alhamdulillah. Iko mujahadah. Harus menyatu. Semangat ibadah, semangat tilawah, semangat puasa, semangat memberi, semangat menolong orang, semangat mengisi Ramadan. Kok tidak bisa berdiri sendiri, tidak hanya sekedar ibadah, tapi ibadah yang bermujahadah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saja belum tentu, apalagi tidak sungguh-sungguh. Nah, bagaimana cara sungguh-sungguh itu? Itu kajian. Jadi yang pertama, agar ibadah ini membawa takwa, maka diperlukan kemujahadahan kita. Anak-anak akan berhasil sekolah kalau sungguh-sungguh. Mujahadah namanya. Orang menggalih berhasil menjadi pedagang sukses kalau sungguh-sungguh. Orang bekerja akan naik derajat pangkatnya kalau sungguh-sungguh. Tidak ada orang berhasil tanpa mujahadah. Pasti mujahadah semua. Ali bin Abi Thalib mengingatkan 4 etape, 4 tahapan untuk mencapai mujahadah yang sebenarnya. 1. Al-khawf bil jalil. Sikap mental. Khauf. Takut kepada kemahakuasaan Allah. Kalau ini kuat, maka mujahadah menjadi kuat. Sikap mental, khauf akan kemahakuasaan Allah. Ada 3 wujud kemahakuasaan Allah itu. Yang pertama melalui perintah. Perintah Allah ini adalah harga mati. Tidak harga tawar. Harga apa itu Bu? Mall, bukan rego pasar tradisional. Yang kedua, jadi khauf terhadap perintah Allah kalau ini tidak mampu dilakukan dengan sempurna. Coba dievaluasi. Perintah gubernur saya bergara-gara mengerjanya pecat di gubernur kepala dinas. Apalagi perintah Allah. Perintah Pak Lurah lah nggak tingginya. Perintah Pak Lurah nyabaikan saya dan anak buahnya. Berang enggak? Awak ayah nyabaikan perintah awak dia anak. Berang awak enggak? Paling-paling kok kandak na berang awak merah mengarumui ke dalam. Artinya tidak ada orang yang tidak senang kalau yang senang kalau perintahnya dilanggar. Kalau perintahnya tidak kalau perintahnya tidak dilakukan. Di al-khauf nomor 1 itu orang yang mengabaikan perintah Allah. Yang kedua orang yang berani melawan larangan Allah. Yang ketiga orang yang tidak sadar bahwa sewaktu-waktu dengan caranya sendiri Allah akan menampakkan jalilnya. Pak, jangan awak merasa hebat, pandai melindungi diri. Kalau tiba waktunya Tuhan kamu memperlihatkannya, perlihatkan saja Tuhan. Awak malah pandai mandoa rekening anak nama cakap, kedua aja awak jadi. Saya nama Pak. Awak nanelo orang rumah barulah, kan nai juga awak jadinya. Itu tanda jalilnya Tuhan. Sedang lama-lama aja patah mengecek langsung game. Jalilnya Tuhan. Jadi kajian khauf itu paling tidak 3 tadi. Takut kalau perintah tidak dilakukan dengan sempurna. Takut kalau larangan tabue.
takut kalau kekuasaan Allah berlaku. Samini senyo guncang bumi karena jalilnya Tuhan. Bara orang meninggal di Turki petang. Bara korban gempa kita. Itu jalilnya Allah. Jadi tidak ada alasan orang merasa bagak sendiri, berani sendiri, semaunya sendiri. Ada cara oleh Allah. Cuman orang tak sadar, tidak bisa lalu jadi siko je cara lain yang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko langkah pertama, kata Ali bin Abi Thalib, bila orang jiwa khaufnya, sikap mental bahwa Allah berkuasa, bahwa kita makhluk lemah, bahwa pada waktunya Allah bisa saja mengambil, jangankan harta milik, nyawa sendiri bisa diambil oleh Allah, maka kita akan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah berjalan dengan baik di hati, maka ibadah dapat dilakukan dengan baik. Orang yang sombong, orang yang tidak mau beribadah, atau sekedarnya saja beribadah, karena miskinnya rasa takut di hatinya. 2. Untuk membuat ibadah takwa ini menjadi mujahadah, diperlukan al-a'malu bil tanzil. Beramallah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ada 3 nan marusak amal. 1, kalau amal dilakukan tidak dengan dasar agama, bid'ah namanya. Man amala bila ilmin fahuwa rad. Orang yang beramal tak berilmu ditolak. Oleh karena itu belajar. Yang kedua, amal itu baru bernilai kalau dilakukan secara baik dan ikhlas, tidak ghullu, tidak berkelebihan. Dan yang ketiga, tidak pula tasyahul, memandang enteng. Nah, aku baliklah kau. Bakal labihan tak boleh loh, memandang enteng tak bagus juga. Itu merusak amal. Syarat untuk mentumbuhnya takwa di hati itu, beramallah sesuai dengan perintah yang diturunkan ke dalam Al-Quran. Paling tidak 3 syarat mutlaknya. Berilmu, jangan berkelebihan, dan jangan menganggap remeh. Jangan anggap remeh. Puasa, Allah itu nggak boleh. Karena ini perintah Tuhan. Perintah orang saja dianggap remeh berang, orang boleh perintah Allah. Penghargaan terhadap ibadah. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, kata Ali bin Abi Thalib. Agar takwa itu menjadi akrab membersamai kita, senang menerima keadaan, walaupun keadaan itu sulit. Lapar, haus, ange. Banyak yang kurang. Sebab sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya orang, tetap saja ada yang kurang. Jadi tunggu lo Pak akan sempurna. Tidak ada orang akan sempurna. Oleh karena terbatas dan terbatas itu, senang saja menerima keterbatasan, artinya ibadah yang kita lakukan tidak disertai dengan keluhan. Humazah, lumazah, manna, wa'azza. Banyak tuh. Humazah itu mengupat, lumazah itu menggunjing, dengan fitnah, dengan semacam kegiatan yang merusak. Dan hari ini skalanya menjadi besar. Kalau dulu orang bergunjing antar pribadi, kini antar dunia. Kalau dulu orang membodohi orang lain, menghina orang lain antar pribadi, kini dunia tahu. Baralah kadang dosa wawa, orang tak salah diketon salah, orang elok diketon buruk. Itu bentuk yang merusak ibadah. Dan itu yang akan mengganggu ketakwaan. Yang keempat adalah isti'dadu birrohil. Menyiapkan diri menunggu masa perpisahan. Perpisahan apa ya? Perpisahan
Semuanya termasuk perpisahan hidup dengan mati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, kajian Ramadan ini maksimalnya 15 menit. Ya Pak, disimpulkan. Satu, kita semua ingin Ramadan membersamai kita sepanjang hayat. Karena yang dijamin orang terhormat itu adalah orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dijamin masuk surga itu orang takwa. Oleh karena itu, pertahankan ketakwaan dengan menyempurnakan ibadah kita. 4 cara menyempurnakan. 1, selalu jaga mental keagamaan kita. Jangan berubah haka dalam puasa. Lurui-lurui syaka dalam puasa. Takut ke Tuhan, takut ke azab Tuhan, takut kalau perintah Tuhan terabaikan, takut kalau Tuhan sewaktu-waktu membuka aib kita. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah. Yang kedua, ibadahlah sesuai menurut aturan. Yang ketiga, mari kita siapkan diri menerima kesulitan apapun dan tahan menghadapi segala sesuatu yang akan mengganggu. Termasuk di tahun politik nangka menggaduh awak, tahan, jangan ambil pusing itu, tingkatkan ketakwaan. Dan yang kelima, menyediakan diri untuk perbekalan akhirat. Semoga takwa membersamai kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.